Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kita hormati dan kita muliakan para guru-guru kita, para asatiz kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, diantaranya Al-Mukarram guru kita Ki Haji Badrullah Sadri. Kita doakan beliau sehat afiat panjang umur. Juga Al-Mukarram guru kita Ustaz Haji Burdin, Al-Mukarram Ustaz Hasan Basri, Ustaz Mukil Labib, Ustaz Rahmatullah, juga DKM Masjid Al-Maidah Mukarram Ustaz Yahruddin, dan para asatiz lainnya. Mohon maaf tidak disebutkan namanya. Insya Allah semuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati sahibul bait dalam hal ini, Bang siapa namanya tadi? Bang Sugimin, Mas Sugimin, Mas Min terkenal ya, yang pada malam hari ini mengundang kita dalam rangka mendoakan Ibu almarhumah Ibu Tihamah yang keberapa nih? 100 harinya sudah meninggalkan keluarga besarnya. Tentunya iringan doa, zikir, tahlil yang tadi kita bacakan, mudah-mudahan kita niatkan disampaikan pahalanya kepada almarhumin dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sering kita diundang dalam rangka memperingati acara-acara kematian ya, dari mulai 7 hari, kemudian ada 40 hari, ada 100 hari, 1000 hari, bahkan setiap tahun sekali diperingatkan apa? Tahun. Itu semua sesungguhnya mengingatkan kita kepada kematian, bahwa al-mautu ya'ti baghtatan. Mati itu sifatnya pasti dan datangnya tiba-tiba. Agak ada yang tahu nih. Ini habis ini nih, sekarang kan lagi pada makan, doyan, ketawa, ketiwi. Sampai rumah lah belum tahu. Ya, sampai rumah belum tahu umurnya. Ya, ini lagi pada sehat, doyan makan, enak tidur. Tapi begitu Allah sudah mentakdirkan ajalnya tiba kepada seseorang hambanya, maka tidak bisa diundur, tidak bisa dimajuin lagi, maka akan terjadilah kematian buat dirinya. Karena itu mati ini sifatnya rahasia, kagak dibilangin Pak. Kira-kira kalau mati cap dibilangin enak ya itu? Enak. Nah ibaratnya begini Pak, ada orang dihukum mati. Orang ini dihukum mati kalau yang muslim nih, yang kalau kita lihat di berita itu di Nusa Kambangan itu, ya itu apa? Dikasih waktu beberapa hari sebelum eksekusi. Yang dia kerjain apa? Obat aja, tobat tiap hari, ngaji, sholat, pokoknya begitu ya tiap hari tuh. Karena tahu bakalan dibilangin besok kapan waktunya mau dieksekusi mati. Enak itu ada persiapannya. Lah kita kan jangan sampai dieksekusi mati, dihukum itu namanya. Kita kan nggak tahu kapan kita meninggal dunianya, karena mati itu datangnya tiba-tiba, kagak ada yang ngasih tahu, maka kita disuruh nyiapin diri kita dengan banyak amal saleh. Maka dalam Al-Quran Allah katakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kita disuruh cepat-cepat, disuruh segera, jangan santai-santai di dunia ini Pak. Nyantai mulu, nyantai. Pagi bangun tidur ngopi, rokok, ngobrol, kongkong. Romannya begitu mulu tiap pagi, tiap hari. Ya, pikirin buat mati kita, besok kita udah punya bekal apa belum? Pikirin itu, ya.
disuruh cepat-cepat, segera. Kalau kita punya keinginan itu adalah kebaikan, amal soleh, maka cepat-cepat kita lakuin. Ya, idza amsaita fala tantaziris sabah, wa idza asbahta fala tantaziril masa. Begitu kata Nabi. Kalau kita ada di waktu pagi hari, jangan santai-santai nungguin sampai sore hari. Kalau ditungguin juga sore bakalan apa? Datang. Iya. Santai, tidur, makan begitu terus. Nunggu sampai sore. Di sore harinya nggak usah nunggu pagi hari besok pasti akan datang. Maksudnya apa? Suruh ngisi waktu-waktu yang ada pada saat ini, karena waktu yang udah lewat kagak bisa bakalan balik lagi. Jadi Pak, tiap hari kita tuh udah punya rencana. Apa nih rencana kebaikan kita? Biar apa? Segera kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi dari mulai nanti bangun saya mau sholat subuh berjamaah. Begitu nih ada tuh. Ya. Jangan sholat subuhnya pas JSG doang lagi. Nah, itu juga masih mending ya daripada kagak sholat subuh sama sekali ya. Masih ada bagusnya. Meskipun sebulan sekali sholat subuhnya berjamaah. Nah, bagusnya apa? Tiap hari dia segera punya rencana, nggak usah mikir-mikir nungguin besok sampai malam. Pokoknya yang ada pada hatinya hari itu pengen ngerjain amal soleh, kerjain. Habis ini nanti malam saya mau bangun malam tahajud. Gitu Pak, niatin. Kalau mau tidur ada niatan begitu nggak Pak? Kagak. Lah, coba tidur aja kita itu bisa jadi ibadah. Kalau tidurnya kita niatin Bismillah ya Allah, bangunnya saya ntar malam saya mau tahajud, itu udah niat ibadah itu. Tidurnya kita seandainya tidurnya bablas alias meninggal, kita udah punya niatan ibadah. Ya Allah, itu tuh Pak, itu tidur ibadah begitu tuh. Maksudnya apa? Sebelum tidur, kalau Nabi ngajarin apa? Pakai wudhu dulu. Tidur ibadah namanya tuh. Ya. Kemudian baca surat Al-Mulk. Al-Mulk ini adalah sebagai surat yang untuk apa namanya? Tameng kita dari api neraka. Ya. Habis baca Al-Mulk, baca 30 Al-Falaq, An-Nas, ya. Kemudian apa? Qul huwallahu ahad, Al-Falaq dan An-Nas 30 dibaca. Tambahin ayat kursi, tambahin bismikallahumma ahya bismika, kamu tidur. Tidurnya dalam ibadah, kita udah wudu, kita udah baca Quran, kita baca surat-surat yang dianjurkan oleh Nabi kita. Ya Allah Pak, andai kata dia meninggal dunia, insya Allah tidurnya dalam keadaan matinya dalam keadaan ibadah, karena tidurnya dengan ibadah. Diniatin, ya Allah ntar malam saya bangun apa ya Allah? Tahajud. Nggak usah banyak-banyak Pak, 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Tengah malam itu saat sunyi, di mana orang-orang pada tidur semuanya, kita bangun. Maka insya Allah apa yang kita doain, apa yang kita minta, apa yang kita mohon di tengah malam itu, insya Allah lebih gampang mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kenapa doa-doa kita banyak yang kumpul, banyak yang telat, banyak yang kagak dikabulin sama Allah, karena kita nggak tahu waktu yang mustajab. Kita belum pernah sempetin untuk bangun malam, kita doa sama Allah sekali-kali, ya Allah, mohon sama Allah. Itu doa penting Pak. Ya, doa buat diri kita, lebih-lebih lagi nanti apa? Ketika kita sudah meninggal dunia, yang kita butuhin juga apa? Doa, bukan yang lain Pak. Doa. Karena kata Nabi, orang yang meninggal dunia itu seperti orang yang tenggelam. Orang tenggelam itu kagak butuh Pak dikasih emas 2 kilo atau 74 kilo, kagak butuh. Ya. Tolong. Ini gue tolongin. Ini gue kasih emas mau nggak lo? Kagak bakal mau kagak. Orang udah mau kelelep ngapain dikasih emas? Ya. Tapi yang dibutuhin ban yang bisa nyelamatin dia. Ya, yang selain ban apa tuh?
pelampung bahasanya, pelampung yang bisa nyelamatin dia. Kagak mau tuh dikasih harta miliaran, orang mau mati masa dikasih harta miliaran, kagak bakalan mau. Dia maunya selamat hari itu. Nah inilah ibarat orang yang saat ini berada di alam kubur, mereka sedang nunggu doa-doa saudara-saudaranya. Kalau orang tua nunggu doa dari anak-anaknya, ya. Kalau dia punya saudara kakaknya nunggu dari adik-adiknya. Semuanya nunggu dari teman-teman semasa dia hidupnya, didoain tuh. Ya Allah Pak, girangnya subhanallah, itu yang dipengenin sama orang yang saat ini sedang berada di alam kubur. Kata Nabi, inna a'malakum tu'radu ila aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Bahwasanya amal-amal kita nih yang lagi hidup nih, kita yang sekarang jadi anak, kita yang sekarang jadi saudaranya almarhumah, ya, amal kita lagi ditampakkan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Fa in kana khairan istabsyaru bihi. Kalau amal-amal yang ditampakkan itu amal kebaikan seperti malam ini, nih, saudaranya, anaknya bersodakoh atas nama almarhumah. Pada malam hari ini kita diundang. Ini kebaikan bukan nih? Kebaikan malam ini ditampakkan kepada almarhumah, maka pada malam hari ini almarhumah merasa gembira di alam kuburnya. Istabsyar. Wa in kana ghaira dzalik, kalau seandainya yang ditampakkan bukan amal-amal soleh, maka orang-orang yang meninggal dunia akan doain. Apa doanya? Allahumma la tumithum. Ya Allah, jangan matiin dulu tuh saudara saya yang pada masih hidup. Ya Allah, jangan matiin dulu tuh anak-anak saya yang masih hidup. Ya, biarin sekarang dia masih pada bader, masih banyak maksiatnya, biarin. Tapi didoain, Allahumma la tumithum. Jangan dimatiin dulu, kasih umur panjang. Kemudian berikanlah dia hidayah sehingga dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata orang yang mati juga masih bisa ada ketersambungan kepada orang yang hidup, ya, untuk mendoakan orang-orang yang masih hidup. Maka keluarga besar pada malam hari ini mengadakan tahlil dalam rangka 100 hari almarhumah. Inilah adalah sebuah kebaikan yang menggembirakan kepada almarhumah di alam kuburnya. Ya, kita pun sama Pak, ini buat contoh buat kita, ya. Kita yang jadi anak sedekahin, ya Allah saya sedekah buat orang tua saya yang udah meninggal, buat emak saya, buat bapak saya. Senang itu bapak mati. Ya Allah, saya mau sedekah nih karena di dunianya dulu teman akrab banget, meskipun gak ada hubungan saudara, tapi merasa teman akrab banget. Dia sedekah buat temennya, nyampe pahalanya. Dia beli Quran, diwakafin Quran di masjid, di musola buat temennya, nyampe pahala. Ya Allah, itu girang banget. Nah ini nanti ketika orang-orang yang hidup ini meninggal dunia, maka insya Allah kebaikannya akan diteruskan oleh orang-orang yang berikutnya, karena dia sudah beramal soleh. Karenanya persiapkan kematian, karena kematian itu datangnya tiba-tiba. Perbanyaklah teman orang-orang baik, orang-orang soleh, karena orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh ini nanti akan mendoakan kita ketika kita sudah meninggal dunia. Kata Nabi, ma min muslimin yad'u li akhihi bizahril ghaib illa qala al malaku walaka bimislih. Kalau ada orang yang mendoakan saudaranya nggak tahu kalau dia didoain Pak, ya, kita kan sering gitu ya, dalam hati, ya Allah mudah-mudahan saudara saya jadi orang kaya, ya Allah saudara saya mudah-mudahan susahnya sakitnya diangkat, begitu. Tapi kita nggak ngomong-ngomong, lo kan gua doain, nggak begitu nggak? Ya. Kadang khotib Jumat itu pasti doanya Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal, itu semuanya nyampe doanya tuh. Doanya nyampe semuanya tuh.
meskipun tidak disebut namanya secara khusus, apalagi disebut seperti malam ini nih, dihadiahkan langsung, disebutkan namanya, wah ini pahalanya tumpah semua kepada almarhumah, keluarga besarnya semua. Ya Allah, ya. Maka ketika ada orang yang mendoakan, orang yang didoain kagak tahu. Saya doain Ustaz Abdullah nggak tahu saya doain, ya. Hah? Ya terserah niatnya dah. Supaya apa dah, ya. Maka kata Nabi, malaikat akan mengatakan, apa yang kau doakan kepada saudaramu yang saudaramu nggak tahu itu doanya doa kebaikan, maka doa itu pun akan kembali kepada kita yang mendoakan. Maka jangan suka ngatain orang, Pak. Nah, kalau ngatain orang miskin loh, miskinnya balik kan, pantesan gak kaya-kaya sampai sekarang, ngatain miskin mulu, ya. Maka ngatainnya apa? Yang baik, baik. Biar jadi orang kaya lo, gua doain. Berbalik doa itu kepada kita, kata Nabi. Malaikat yang aminin balik doanya kepada kita, kita ketularan kayanya. Mudah-mudahan lu jadi anak soleh. Anak kita kembali ke doanya ke anak kita jadi anak soleh. Gitu. Ya, makanya sama umat Islam ini kita nggak boleh ada perasaan iri, dengki, hasud sehingga yang keluar dari mulut kita akhirnya doa-doa yang jelek-jelek. Padahal tadi apa? Kalau kita doain, malaikat ngaminin berbalik kepada yang doain. Hati-hati. Ya, maka malam ini kita mendoakan almarhumah, doakan kebaikan-kebaikan. Insya Allah kebaikan itu pun doanya akan kembali kepada kita. Kalau beliau sekarang gembira didoakan, maka insya Allah besok begitu kita meninggal ada yang doain, balik lagi kita kegembiraannya. Kalau malam hari ini almarhumah diberikan nikmat kubur yang begitu banyak, dijadikan kuburnya taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah besok pun kita meninggal dunia karena malam ini kita mendoakan almarhumah, akan berbalik kepada kita kebaikannya. Besok kita mati banyak yang doain, dijadikan kubur kita dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini saja yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ya Pak, saya belum tidur bisa, memang ngantuk banget. Iya, tadi saya Pak Komar yang dapat undian nih, Pak ini. Ya, girang Pak saya melihatnya, ya oh dapat undian dia. Ya, girang apalagi Kong, orang yang meninggal dikasih apa? Hadiah doa, girang. Ya, Engkong aja dapat hadiah tadi tuh kupon. Apa isinya Kong? Duit. Oh, duit doang. Oh, kirain sarung sama peci juga enggak? Oh, ya Allah, Pak. Di dunia aja kita dapat hadiah, agak disangka-sangka dapat, kita girang banget. Apalagi nih almarhumah kenal nggak sama kita Pak? Ada yang kenal, ya. Tapi karena kita orang beriman, maka doa-doa itu meskipun kita nggak kenal, tadi kata Nabi itu, kita nggak kenal, dan dia nggak tahu kalau kita doain misalkan, maka doa itu akan kembali kepada kita. Maka berilah ucapan-ucapan atau doa-doa yang baik-baik kepada kawan-kawan kita, kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, maka doa itu akan balik kepada kita. Itulah dalam Al-Quran dikatakan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kalau engkau berbuat baik, maka baiknya balik kepada diri kita sendiri. Kalau engkau berbuat buruk, berbuat jelek, berbuat kesalahan, maka kesalahan itu akan balik kepada diri kita sendiri. Jadi kalau nyaci maki orang itu sama aja, kalau malaikat ngaminin itu sama aja mencaci maki diri sendiri. Gitu. Maka jaga lisan kita, jangan sampai lisan kita ini berkata-kata yang kurang baik sehingga diaminin malaikat baliknya kepada kita. Ya, na'udzubillahi min. Ya, itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan terkhusus kepada almarhumah Ibu Tihamah. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah berikan nikmat kuburnya, Allah luaskan kuburnya, Allah terangi kuburnya.
Allah angkat derajatnya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.